firman Tuhannya. Karena nanti topiknya sama sih. Ini udah siap ya. Nah, sebelum kita mulai khotbah saya selalu ingin kita semua baca firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan hidup kita. Sudah beberapa tahun saya menggunakan 2 Timotius 3 ayat 16. Saya tahu semua sudah hafal sini semua. Hari ini kita rubah lagi menjadi Yakobus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Keras ya. Jadi kalau kita dengar firman, oh puji Tuhan saya diberkati, nggak berubah, sama lagi. Maka kita nipu diri kita sendiri. Itu kata firman Tuhan, kata Hasan. Siap untuk berubah? Amin. Amin. Nah, Charles Spurgeon juga berkata, Alkitab diberikan bukan untuk sekedar pengetahuan, tetapi untuk mengubah hidup kita. Amin. Jadi kalau kita baca Alkitab setiap hari, rajin, ya kan, persekutuan rajin, ibadah rajin, hidupnya sama-sama aja, berarti kita menipu diri kita sendiri. Amin? Amin. Harus amin juga, berarti kita siap berubah. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap firman Tuhan itu kontennya selalu mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah yang baik dan yang amat baik. Mau yang baik dulu apa yang amat baik? Pasti mau yang baik ya, kawan. Yang baik itu janji-janji Tuhan itu indah ya. Amin. Nggak ada janji Tuhan yang dibilang maka terkutuklah engkau, itu bukan. Janji Tuhan itu kau akan diberkati. Nah, saya akan bacakan sedikit tadi kebetulan Bapak Pendeta Niko Nutorahajo mengupas Ulangan 28. Bukankah Ulangan 28 itu bagi kita anak Tuhan adalah sesuatu yang sangat familiar buat kita, dan kita sering sekali mengucapkan kata-kata itu. Dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-13 itu berkata semua berkat. Berkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, buah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu kandung dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkati adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya sampai dikatakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Semuanya amin. Amin. Nah, itu adalah janji-janji Tuhan. Tetapi Ulangan 28 itu berbicara berkat, dan setelah ayat 14 itu berbicara kutuk. Ayat awal dari Ulangan 28 itu sedikit orang yang selalu ingin membacanya, karena harus diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Tapi ayat pembukanya adalah mengatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkali-kali dikatakan mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mengenal Tuhan Allahmu. Bahkan di dalam perikop ini ditutup ayat 14-nya pun diingatkan kembali kita bahwa, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kita beribadah kepada Allah lain, kadang-kadang dia bilang ini, saya nggak punya Pak, saya nggak punya penyembahan di rumah. Jangan lupa, kadang-kadang kita punya pekerjaan bisa menjadi Allah kita. Kadang-kadang hobi kita bisa menjadi Allah kita. Kadang-kadang keuangan kita bisa menjadi Allah kita. Kita lebih mengagungkan itu daripada Tuhan kita. Hari ini kata saya adalah kenal, mengenal, dan dikenal. Saya agak cepat sedikit ya, supaya nanti saya udah minta izin setelah saya selesai khotbah, saya ada lagi pelayanan, jadi saya harus cepat turun langsung, tidak tunggu doa berkat ya, boleh ya? Nah, ini akan bicara kenal, mengenal, dan dikenal. Kenal itu di dalam bahasa kita biasanya itu tahu, ya. Kenal kita tuh tahu. Ada yang kenal sama, ada yang tahu Bapak Jokowi? Tahu, kok nggak tahu? Jangan di Indonesia ya. Ada yang tahu Donald Trump? Tahu juga, presiden seluruh dunia itu, presiden Amerika. Karena negara manapun diurusin oleh dia. Iya betul. Pekerjaan yang paling berat kan hamba Tuhan, nomor 1. Nomor 2 ada presiden Amerika. Karena presiden seluruh dunia, Iran ribut diurusin, Iran ribut diurusin, Indonesia diurusin, Cina diurusin, semua diurusin sama mereka. Tetapi apakah kita mengenal Jokowi? Mengenal itu hubungan yang lebih dalam lagi dari kenal. Mengenal
itu kita tahu kesukaan dia apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Nah, yang ketiga nanti dikenal oleh Tuhan. Siapa yang mau dikenal oleh Tuhan? Wih, haleluya. Saya juga mau sekali ya. Nah, saya langsung masuk dari dalam, Hosea 6 ayat 6 ini sedikit singkat cerita dari perjalanan rohani kami sekeluarga. Tahun 98 kami lahir baru di Rayon 3 di seberang. Dan kasih mula-mula begitu dahsyat sekali sampai semua, bahkan saya sempat bilang saya memutuskan mengambil sekolah teologi, mau ambil sampai master, sampai doktor. Tetapi Tuhan bicara lain. Saya tetap bicara di marketplace, tetapi tetap melayani. Amen. Berjalannya waktu 10 tahun kami menjadi tidak pernah satupun pelayanan yang mau kami ambil. Setiap kali gereja menawarkan, Pak jadi asal yang, waduh nanti dulu Pak, nanti dulu. Pak jadi ini, enggak dulu. Jadi ibadah tuh mohon maaf ya, main handphone. BlackBerry, di sini nggak ada. Amin. Buka handphone tuh saya percaya baca Alkitab. Amin. Ya. Kita harus positif ya. Tapi kalau you yang main Instagram segala macam urusannya sama Tuhan ya. Nah, saya main itu, tapi istri saya bilang nih, dia panggil saya Dad, kering. Kita cari boksu yuk, ke rumah yuk, katanya. Kita belajar Alkitab. Saya bilang kita doa aja, ya kan? Tuhan bisa kirim seseorang yang kita kenal dari Sulawesi Utara datang ke rumah kami, dan dia memang kenal sama kakak ipar saya. Saya dari teman kakak ipar sudah lama gitu. Tuhan mau bicara sama Anda berdua. Saya bilang, waduh, kok bisa ya? Dia kasih saya kertas di sini ini, Hosea 6 ayat 6. Dikatakan apa di sini? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Karena kenapa? Waktu itu kami, mohon maaf ya, usaha kerjaan naik terus diberkati oleh Tuhan. Dia berkati sampai berlimpah-limpah. Orang yang katakan 10 kali, 30 kali kami diberkati. Bahkan tahun 95 kami udah pakai BMW loh, ya kan? Berkati sekali. Gereja mau pembangunan rumah Tuhan pasti ikut. Perpuluhan tidak pernah terlambat. Kita pikir kita udah aman gitu loh. Sombong, ya kan? Sombong gitu loh. Ditampar sama ayat ini gitu. Pengenalan aku jauh lebih penting gitu, daripada persembahanmu. Aku nggak lihat. Saya pikir-pikir benar juga. Ini uang-uang Tuhan semua. Lu mau kasih 1 T pun nggak ada gunanya bagi Tuhan kalau hidup kita acak abur, betul? Dan hari ini saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang hari ini menjadi mentor kami, Pastor Solomon Irwan. Dan hari ini saya ikut dia gitu, menjadi mentor kami yang membimbing kami, mengayomi, ya kan. Kalau ada masalah konsultasi sama beliau, dan sampai hari ini saya ada di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kesombongan itu bahaya ya. Ada ilustrasi sedikit Albert Einstein, yang tahu ya. Karena ini kan tadi yang pagi banyak yang mulai datang. Albert Einstein itu kan orang paling pintar, jenius, betul? Dia penemu banyak hal gitu. Satu hari dia terbang dari London ingin ke India. Sebenarnya orang India, dia bilang gini, bro, kita main tebak-tebakan yuk. Kan dia paling pintar. Kalau you bisa jawab pertanyaan saya kasih kamu $500. Kalau you nanya saya tidak bisa jawab, saya kasih kamu $500. Karena saya pasti bisa jawab. Tapi kalau you nggak bisa jawab saya, you cukup bayar saya $5 aja, 5 euro. Wah, 1:100 pun. Oke, kata si India, oke katanya. It's okay. Dia ngomong it's okay. Saya mau dia ngomong, jarak dari bulan sampai bumi, tepatnya berapa? Sampai kilometernya, sampai meternya. Kalau kamu bisa, saya bayar kamu. Nggak bisa. Langsung dia keluarin duit $5. Saya nyerah. Gitu. Dia nggak pakai tanya lagi, emang gua nggak tahu katanya gitu. Sekarang kira kamu nanya saya, kata si Einstein. Saya bilang apapun yang tanya gua pasti jawab. Si dia bilang naiknya 3 kaki, turunnya 4 kaki. Ayo apa? Bingung si Einstein. Dia pikir dia buka Google, dicari itu. Kalau udah ada Google waktu itu berapa ya? Dia cari semua, nggak ada. Ya udahlah, gua nyerahlah katanya. Dia kan kaya sekali, 500 euro mah kecil buat dia. Gua bayar lah. Sekarang si India nanya lagi, dia udah menang berapa dia? Dapat $5, bayar $5, dapat $500. $495 si India menang. Si Einstein bilang, si Einstein bilang, sebelum saya nanya yang kedua, saya mau tahu dulu jawabannya apa, karena saya penasaran gitu loh.
Si India itu nggak banyak ngomong, nggak mungkin poin kita di $5 dibayar. Gue juga nggak tahu. Berarti sebetulnya pintar siapa yang pintar? Si India. Betul, yang pintar dia. Gue nggak mau pusing dah. Tanya apa yang penting gue bayarnya $5. Lu nggak bisa jawab ya gue ambil $500. Nah dalam kehidupan kita nggak boleh so tahu. Amin. Amin. Hati yang humble itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, tadi khotbah saya adalah kenal, mengenal, dan dikenal. Filipus sebatas kenal loh sama Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan sebetulnya sampai dengan saya cepetin aja sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 11 kita baca dulu ya. Yohanes 14 ayat 9 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Storynya sebelum firman ini, Filipus menanyakan kata Yesus menyediakan rumah di sorga untuk kita. Dia nanyakan, aku akan pergi kepada Bapa. Tunjukkan Bapa kepada saja, Tuhan Yesus. Filipus ini siapa? Filipus ini murid Yesus. Saya muridnya Pastor Soleman Irwan. Saya nggak tinggal sama dia, betul? Saya nggak makan bareng sama dia. Kadang-kadang mungkin seminggu sekali ketemu, seminggu 2 kali, maksimal saya ketemu seminggu 3 kali. Filipus bangun tidur, mau tidur, makan breakfast, makan bakmi apa di sini terkenal bakmi apa? Bakmi kebun jahe sama Yesus dia makan. Tapi dia nggak mengenal Yesus. Siapa yang ngomong tidak mengenal? Yesus yang ngomong. Dibilang, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, katanya. Nah, kalau kita hidup sebagai orang Kristen, hanya hidupnya sebagai kenal Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah sang penebus. Puji Tuhan, haleluya. Aku sudah beri hidup, aku dibaptis. Udah terima Yesus, aku sudah masuk dalam kehidupan kekal. Amin. Tapi kita nggak mengenal apa maunya Yesus dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan Ulangan 28 itu. Hampir semua gereja pasti tahu Ulangan 28. Tetapi apakah diterangkan ayat 1, 2, dan ayat 14? Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Bisa nggak menyimpang? Bisa. Saya juga beberapa kali jatuh pernah, Bapak Ibu. Tapi karena tuntunan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang membawa saya balik lagi. Dengan cara gimana? Kalau saya yang namanya waktu untuk Tuhan pelayanan, saya tidak pernah hitung-hitungan sekecil apapun juga. Dimanapun saya disuruh melayani, saya melayani, Bapak Ibu. Dari gereja yang sampai ke kota bumi, sampai gereja yang besar di Bekasi, saya layani semua. Karena itu melayani itu adalah satu kesempatan. Amin. Amin. Nah, terus dibilang, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Segala sesuatu datangnya dari Bapa, kata Tuhan Yesus. Dan percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Paling nggak percaya apa yang aku lakukan ini dari Bapa. Kenapa orang buta bisa melihat? Kenapa orang mati bisa dibangkitkan? Dan Filipus tahu itu, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia sebatas kenal saja. Hari ini kita harus mengenal Yesus. Amin. Amin. Nanti bagaimana aplikasinya akan saya sampaikan. Aku berkata ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya. Udah, habis itu aku punya escape mentality, ya udah aku udah selamat, so what gitu loh, ya. Tetapi dibilang apa di sini? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Amin. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini yang janji Tuhan. Yang pertama adalah perintah-perintah Tuhan. Tetapi kita kalau mau hidup berkemenangan, kita harus jalankan perintah dan kita klaim janji-janjinya. Amin. Tadi saya ilustrasikan seorang masuk rumah sakit, dia mau klaim asuransi, dia marah-marah sama asuransi. Dia komplain, ini gimana pelayanan semua, saya klaim nggak dapat. Agen asuransi datang, Bapak bayar premi ya? Enggak.
kewajibannya nggak dilakukan, tapi dia minta gitu janji-janji. Katanya kalau asuransi ini dibayar semua, kamarnya VIP, itu katanya. Tapi lu nggak mengenal, kan gitu kan? Ya. Nah, sama dengan firman Tuhan. Kita boleh, saya nggak bilang ini nggak boleh diklaim. Ulangan 28 ayat 3 sampai 13 sangat banget, sangat amat boleh kita klaim. Sekarang lagi rame COVID-19, ya kan? Mazmur 91. Walaupun ada yang ngeyel, oh gini, pokoknya itu boleh kita klaim semua. Tapi harus ingat di situ ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan selain kita klaim janji-janjinya. Amin. 1.000 sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, kita tidak akan jatuh. Tetapi apa berita Tuhan yang ada di sana yang harus kita lakukan? Ya kan itu kan? Esther Nasa tahu, melekat kepadaku. Artinya apa kalau kita mengenal Tuhan? Kita mengenal. Yes. Kalau orang yang dekat setiap hari harusnya mengenal. Saya kalau di rumah saya lagi duduk nih makan. Ada orang datang, saya bisa tahu kalau itu istri saya. Nggak usah nengok, saya tahu masih istri saya. Karena udah 20 tahun sama-sama, 30 tahun sama-sama. 30 tahun sama-sama. Dia naik tangga aja dia udah tahu. Kalau saya pulang aja udah tahu. Cara buka pintu dia tahu. Ini si Hasan pulang gitu loh. Karena dia mengenal saya. Ya kan? Jangan saya pulang dia dipanggil Tono lagi gawat. Enggak ya, bercanda aja. Dia kenal gitu. Dan kita harus mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, mau COVID-19, COVID-20, COVID-25, kita nggak takut. Amin. Amin. Tentunya juga kita harus jalankannya dengan hikmat. Di sini ada dokter Nazal. Tadi saya sharing singkat. COVID-19 itu sejenis serius flu ya. Cuma yang kalarnya tinggi sekali. Kalau fisik kita lemah, kita bisa kena itu bisa lewat kita. Maksudnya cepat ketemu Petrus. Petrus bukan Petrus ini, Petrus yang bisa. Tapi caranya gimana? Kita nggak bisa kontrol dunia, kita nggak bisa kontrol udara. Dalam nama Yesus yang tadi katakan berhenti, nggak bisa. Kita bisa kontrol hidup kita, kuatin tubuh kita. Tadi saya kasih minum vitamin C, ya kan? Minum vitamin C, kuatin tubuh kita. Kalau yang terjelek sampai masuk ke tubuh kita virus itu, kita juga nggak usah takut, kan tubuh kita kuat bisa melawan. Ini bisa konsultasi sama dokter deh. Jadi bukan berarti gini loh, saya nggak takut Tuhan kuat. Gue ke Wuhan sekarang, nggak usah pakai gini. Gue lakuin semua. Puji Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Betul? Kena juga, lewat juga nanti kan. Ketemu Petrus lebih cepat lagi gitu loh. Ya kan? Sampai nanti misalnya Petrus bilang, lu si konyol. Nggak punya hikmat, saya pakai pelok-pelok ke Wuhan. Bukan nggak suruh kata Tuhan gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu, Filipus itu orang yang dekat ke Yesus, tapi kurang mengenal Yesus. Kita hidup harus mengenal Yesus. Amin. Kita harus hidup dengan terus bersekutu dengan firman Tuhan. Kan tadi saya bilang gini loh, orang dibilang ada virus COVID-19 masuk ke Indonesia, panik semua. Di sini nggak ada, puji Tuhan. Tampaknya semua sukacita. Supermarket diborong semua, tisu diborong, sampai tisu aja diborong, mau dimakan kali. Daging-daging habis semua. Mohon maaf ya, kalau ada, saya nggak bilang bertobatlah. Karena kan kita mungkin punya uang, orang yang nggak punya uang gimana? Mau borong nggak bisa, menimbulkan kecemburuan sosial. Satu itu. Kedua, untuk apa? Kalau saya sampaikan, saya sering konseling di gereja ya, orang yang hidup hari ini banyak sekali orang ketakutan. Saya bilang satu hal, kalau kamu ketakutan hidup kamu dosa. Loh kok dosa? Enak aja pastor, susah ini. Karena kenapa? Kamu nggak percaya ada Tuhan. Betul dong? Kalau kamu ketakutan, takut boleh nggak? Boleh. Saya juga pernah takut gitu loh. Takut itu boleh. Ketakutan maksudnya takut yang berlebihan. Berarti semua udahlah, gue nggak bisa lah. Itu dosa. Nggak percaya kuasa Tuhan ada pada kamu gitu loh. Mestinya kayak Daud, ya kan? Walaupun ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, ku tidak takut sebab kau besertaku gitu loh. Nah, berikutnya adalah Simon. Simon mengenal Yesus, bukan sekedar kenal, dia sangat mengenal Yesus.
Di dalam di dalam Lukas 4 ayat 5, Lukas 5 ayat 4 sampai 6, firman Tuhan begini. Setelah selesai berbicara, udah berapa nih? Oh, 11.03, waktu saya tinggal 15 menit ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu yang ngomong siapa? Yesus ya. Itu apa? Janji atau perintah? Perintah ya. Pergi ke tempat dalam. Perintah itu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon itu kan nelayan. Dari dia lahir, wah gitu, udah di pinggir pantai. Ada soal itu, ada di Alkitab. Dan dia waktu belajar guling-gulingan pun di pasir, dia mungkin dia lihat, udah tahu semua. Dan dia tahu itu perbintangan, dia tahu itu angin dari barat atau dari darat atau dari laut. Kapan ada ikan, kapan tidak ada ikan. Berdasarkan pengalamannya, mungkin waktu ini umur dia mungkin 22 tahun. 22 tahun dia udah tahu. Kalau nangkap ikan itu mesti malam. Dulu saya suka hobi mancing juga. Kalau mancing itu ke Tanjung Pasir jam 2 malam. Mesti gelap-gelap. Kalau mancing tengah hari nggak ada ikan. Dan itu hari mulai pagi, udah matahari udah keluar. Dia bilang apa? Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku pergi juga, dia bilang. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mengenal, dia tahu Tuhan itu akan membuat sesuatu yang tidak pernah, yang orang bilang insane. Insane apa ya? Orang bilang, orang Kristen kadang-kadang sinting katanya. Gak apa-apa, kita semakin insane semakin baik di mata Tuhan. Asal kita melakukan kebenaran loh. Bukan insane kita nipu sana nipu sini, itu insane beneran gitu loh. Kita tahu story sampai dia nggak muat gitu, baru sampai dia jadi berkat buat orang banyak. Karena kenapa? Dia mengenal siapa Tuhan. Hari-hari ini apapun tantangan kita nggak usah pusing. Yang kita pusing adalah pengenalan kita sama Tuhan. Nanti aplikasinya saya sampaikan. Ayub, nah ini paling sip ini. Ada yang mau diproses seperti Ayub? Kalau saya khotbah di mana-mana, Ayub itu semua pada diam semua. Karena kukunya udah bersih, jadi korek-korek. Ayub, orang yang sangat saleh, beribadahnya rajin, ya kan? Nggak pernah tumis Sunday service, nggak pernah Ayub itu. Tetapi dalam sekejap hartanya habis loh. Orang paling kaya hartanya habis loh. Nggak selesai sampai sana. Anaknya 10-10-nya tiba-tiba mati semua 10-10-nya. Apakah selesai ujiannya? Oh enggak. Badannya meleleh sampai habis semua itu. Bininya sebagai penolong, pendukung, ya, menjadi penanduk. Dia bilang, lu mesti percaya sama Tuhan lu. Kira-kira gitu. Kutukin, dia bilang. Kutukin Tuhan Allahmu. Tapi Ayub responnya luar biasa gitu. Mam, masa sih lu mau enak aja sama Tuhan? Kasih enak dikit lu langsung kutukin gitu. Sampai bininya, sampai teman-temannya semua mencemoohkan dia loh. Dia punya dosa apa gini. Walaupun story-nya panjang ya, kita nggak bahas itu. Bahkan terakhir si Ayub minta suruh doain temennya loh. Saudara tahu, kalau bagian ini semua pasti mau. Bagian terakhirnya. Ayub 42 itu pasal terakhir di dalam kitab Ayub. Setelah 42 pasal melalui begitu banyak tekanan, begitu banyak itu, Ayub bilang begini, katanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi selama ini hanya kata orang aja Yesus itu juru selamat. Bisa banyak terjadi dalam orang Kristen hari ini. Hanya kata orang aja, gue terima Yesus, hidup gue selamat, amin, puji Tuhan. Habis itu hidup gue suka-suka gue aja. Lo life is only once. YOLO. You only live once. Do whatever you want. Hidup hanya sekali, enjoy aja semua. Gitu. Yang penting gue dia terima Yesus gitu. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita selalu janji-janji Tuhan itu selalu ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Amin. Amin. Terus dibilang apa tadi? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub juga bisa salah. Ayub, kalau kita baca kitab Ayub itu indah sekali. Dia pernah melakukan kesalahan juga sama Tuhan. Dia pernah marah juga sama Tuhan. Gitu.
Sampai dibilang, setelah aku mengenal Engkau Tuhan, aku cabut perkataanku semua. Saudara tahu ketika dia mengenal Tuhan, hidupnya dibalikkan. Di firman berikutnya adalah dikatakan, apa? Kata Abraham kepada Abraham. Dia bilang apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah itu ia meminta doa untuk sahabat-sahabat yang tadi saya katakan, dan Tuhan berikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala punyanya dahulu. Bahkan anaknya 10 ini diberikan yang terbaik. Bukan kata saya, baca di firman Tuhan. Wanita tercantik di seluruh jagat. Waduh, Miss Universe, Yemima, Karen. Siapa yang punya anak di sini namanya Yemima? Saya punya beberapa teman anaknya namanya Yemima. Orang yang tercantik seluruh dunia loh, Miss Universe loh. Apakah itu janji Tuhan yang bisa diterima semua orang? Enggak, kalau kita nggak melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita ngomong soal Ayub 42 semua mukanya sungguh sukacita ya, mau dong ya kan? Abraham, beberapa contoh ya di Alkitab. Abraham itu bapak orang beriman, kita semua tahu. Kisah Abraham itu, cerita Ishak itu semua orang juga tahu. Kadang-kadang kita take it for granted, ternyata ya kita udah tahu karena happy endingnya. Coba bisa bayangkan kita punya anak satu-satunya, Tuhan bilang serahkan kepadaku jadi korban bakaran loh, bukan serahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mau dicincang sama dia gitu loh. Kalau kita baca firman Tuhan itu di kitab Kejadian 22, Abraham itu gak ragu-ragu. Jujur saya katakan, kalau saya sampai segitu, saya pasti akan istilahnya negosiasi sama Tuhan. Betul? Doa dulu, bener kan Tuhan? Tuhan, ini salah, ini suara iblis nih. Kan manusia gitu selalu jawabnya, ini suara iblis nih Tuhan. Kasih mobil kamu ke gereja. Ah, ini suara iblis Tuhan. Gak mungkin. Waktu saya saksikan itu, saya pernah hal seperti itu terjadi. Gak mungkin Tuhan, jangan Tuhan. Aduh, Abraham gak begitu loh. Langsung pagi-pagi benar dia langsung bawa itu Ishak ke bukit tempat pengorbanan itu. Dan ketika sebelum dia naik ke atas bukit, di bawah dia ngomong, dia kan Abraham itu kan orang kaya, betul ya? Kaya banget. Mungkin bodyguardnya banyak, bujangnya banyak. Di sini tulis ada 2 bujangnya. Itu istilahnya ajudannya 2. Lu tunggu aja di sini, kata Abraham, kayak gitu dong. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, akan naik ke atas. Kamu tunggu di sini. Aku dan anakku akan naik ke atas. Aku akan sembahyang, dia bilangnya. Padahal disuruhnya apa? Sembelih korban. Mungkin kalau dia ngomong bujangnya, jangan lu gila ya katanya. Kan gitu kan. Pasti dicegah. Aku akan sembahyang. Saking mengenalnya luar biasa Abraham sama Tuhan. Kalau kita ngomong mengenalnya, tentunya kalau kita flashback, Abraham itu kan udah mengalami banyak mujizat sama Tuhan, makanya dia percaya sama Tuhan. Betul? Kalau kita ada hari ini, Tuhan tuh udah sangat luar biasa baik buat kita. Amin. Banyak nih luar sana kerjaan hilang, nggak ada kerjaan. Yang konseling sama saya di gereja itu banyak. Masalah ekonomi yang terbesar hari ini, nggak ada kerjaan Pak, udah 5 bulan nggak kerja. Makan apa? Yang saya panggil selalu, anak kamu sekolah di mana? Nggak ada. Masukin beasiswa ke gereja. Gereja beasiswa itu numpuk semua, tapi nggak apa-apa, gitu loh. Kalau kita hari ini mesti bisa sekolah, mesti bisa makan 3 kali, hidup di bawah atap, itu udah berkat melimpah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, tapi Abraham itu luar biasa loh. Dia kan bukan hanya percaya dan mengenal sekali Tuhannya, tetapi dia juga punya iman yang luar biasa. Makanya Bapak beriman. Dikatakan kepada bujang itu, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami dari mana? Dia kan mesrain mau dibakar anaknya. Kok dia tahu anaknya bisa turun lagi? Kan dia nggak bilang, setelah itu saya akan turun, anak gue udah mau korbanin ke Tuhan. Kan mestinya begitu. Benar nggak? Dia bilang kami. Saya naik ke atas berdua, ini Tuhan cuma main-main doang dalam hati dia. Dan dia mesti yakin, nggak mungkin dia. Kenapa dia bisa yakin? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Amin.
Dan dia tahu, dia sudah pernah ngomong sama Tuhan, akan jadi apa, berkat bagi seluruh anakmu, akan menjadi bangsa besar. Anak yang mana Tuhan? Ismail apa Ishak? Definitif, terang, jelas Tuhan katakan Ishak. Nah sekarang kok mau diambil gitu loh. Nah itulah makanya saya bilang, God doesn't make sense. Tuhan tidak masuk akal. Tetapi ketika kita percaya, maka kita akan tahu di balik semuanya itu. Amin. Dan kita nggak gampang memang untuk itu, tapi kita harus mengenal Tuhan kita. Kita lihat yang ayat berikutnya adalah Ibrani 11 ayat 9 itu 19 yang kita bicara karena iman. Ini karena iman. Abraham itu ternyata dia tahu dia mana Tuhan, walaupun dia salah persepsinya. Dia katakan begini, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia tahu seandainya buat cincang nih si Ishak, pasti Tuhan bisa kok ditiup aja Tuhan hidup lagi. Karena udah janji Tuhan, ini kan jadi bangsa yang besar, gak mungkin. Dia percaya karena dia yakin, dia mengenal, dia percaya janji Tuhan gak pernah bohong, betul? Amin. Tuhan janjikan ini anak akan jadi bangsa yang besar. Loh kok mau diambil? Udahlah gue gak mau tolak, selain aja. Pasti Tuhan terbangkitkan hidup. Ternyata kan itu mindset dia salah, disiapin domba di sana. Dan yang paling dahsyat loh Ibu, kitab Kejadian 22 ayat 16-18, kata Tuhan gini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan bersumpah loh, gak pernah dengar kan Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah loh, dibilang demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak seperti bintang langit, keturunan menduduki kota-kota musuhnya, dan keturunan akan semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena mendengarkan firman-Ku. Kita jangan kelamplain sana sini baca firman aja kalau hari Minggu doang. Mohon maaf ya, kita harus mengenal firman, kita harus mengenal Tuhan kita itu. Maka yang namanya COVID-19, kan mau COVID apapun, kita nggak pernah takut. Karena kita tahu punya Tuhan yang luar biasa harus kita takut. Seperti Daud yang tadi saya katakan, Mazmur 23. Lawan badai apapun, aku tidak takut. Emangnya enak ngomong begitu? Daud masuk ke gua adulan, lu gagah jadi orang gila lu karena dikejar-kejar sampai hilangan semua. Tapi dia masih bilang, aku tidak takut. Dahsyat ya. Kita baru-baru sudah begitu kan. Hilang motor aja dunia mau kiamat. Padahal kadang-kadang kesalahan kita yang lakukan sendiri. Tapi kalau kita kenal Tuhan kita percaya janji Tuhan, apapun yang hilang kita percaya Tuhan akan gantikan luka lipat. Amin. Ini bukan janji Hasan, janji firman Tuhan. Nah, saya harus tekankan ya. Tadi bilang enak aja sih Bapak ngomong ini. Nah, perwira di Kapernaum, satu lagi sebelum saya tutup. Perwira di Kapernaum ini bukan orang Israel, bukan umat pilihan, bukan umat kesayangan Tuhan. Panglima Romawi, panglima perang, musuhnya bangsa Israel. Tapi dia mengenal Yesus. Dari mana saya bisa katakan dia mengenal Yesus? Ketika hambanya sakit hampir mati, dia cari Yesus. Cari Yesus emang nggak ditulis jaraknya berapa. Pasti dia bayar harga keliling cari Yesus. Waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, hambaku ini sakit, bisa tolong nggak? Tuhan bilang, oke, kata Tuhan Yesus. Aku datang. Dia bilang, nah, jangan Tuhan, jangan. Aku nggak layak. Wah, hebat tuh. Aku nggak layak. Cukup kau katakan satu kata maka hambaku sembuh. Tuhan Yesus sampai godek-godek ini firman-Nya nih. Yesus godek-godek dibilang gini loh. Ini luar biasa sekali nih. Setelah Yesus mendengar hal itu, berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Dia berkata sama murid-muridnya, dibilang gini loh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, di antara orang umat pilihanku, di antara orang kesayanganku, di antara orang pilihanku. Tidak ada yang sebesar daripada orang Romawi ini, dia bilang. Mau kita lebih besar imannya dari bangsa Israel? Amin. Amin. Bukannya kita muterin saya, kita tetap berdoa untuk keselamatan Yerusalem, betul? Ya. Dan mereka sampai hari ini mayoritas tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mengakukan Musa di sana.
Padahal Yesus itu siapa kalau dikatakan? Anak Daud, betul? Yesus anak Daud. Bendera Israel bintang siapa? Daud. Bintang Daud. Memang kalau dibutakan susah kan. Caranya gimana doa? Pakai doa. COVID-19 kita nggak bisa lawan, kita berdoa. Ya kan? Virus itu kan lemah dalam waktu dekat. Dalam nama Yesus kita klaim. Amin. Nah, terus ini yang lebih keren lagi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang tadi dikatakan berkat, keturunanmu semua akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dibilang dari barat dan timur. Israel itu ada di timur tengah. Timur itu bangsa negara kita di Malaysia, di timur. Oke? Amerika di barat gitu. Timur, kita mau ambil bagian duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Amin. Ini janji Tuhan, bukan janji Hasan gitu kan. Nah, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Anak-anak kerajaan itu, kerajaannya huruf besar. Anak-anak yang bangsa pilihan itu. Makanya kenapa gereja-gereja selalu kita mendoakan keselamatan Yerusalem. Shalom Yerusalem. Sama seperti Yunus, ya kan? Bangsa Niniwe akan dihajar habis. Kita sekarang bekerja seperti Yunus, cuma kita doakan terus bangsa Israel. Tetapi biarlah kehendak-Mu jadi, Tuhan. Amin. Mengenal itu bahasa Yunaninya perjanjian lama banyak pakai ginosko. Itu di dalam perjanjian lama arti mengenal itu ginosko, tetapi di dalam perjanjian baru itu daat bacanya. Bahasa Ibrani itu daat, karena perjanjian baru banyak pakai bahasa Ibrani. Perjanjian lama banyak kan pakai bahasa Yunani. Jadi sebetulnya artinya begini loh. Mempelajari untuk mengetahui, memperoleh pengetahuan dari pengamatan, mengerti, memahami dalam arti kenal, dalam arti mengenal sebetulnya. Memahami, mengenal itu secara pribadi, mengenal itu nggak bisa. Misalkan customer service kenal sama ini, gimana dia kenalnya gimana, kita nggak bisa. Kalau kita kenal sama dia baik, kita tahu semua. Kita hanya nggak bisa diceritakan saja. Dengan kata lain, konklusinya adalah mengenal secara pribadi tidak dapat diceritakan. Oke? Nah, lihat ilustrasi lagi. Ada seorang panglima perang yang nggak pernah kalah dia perang. Kemanapun dia menang. Satu kali dia ketangkep di salah satu desa. Saking senengnya itu kepala desa bisa nangkep orang ini yang gue cari-cari di seluruh dunia, nyari dia nih. Gue bisa menang nih. Sekarang juga eksekusi, naikin ke atas panggung, ikat, kita tembak. Lalu tembak biasa 3 orang, kita pakai 6 orang. Senapannya kasih full semua isi supaya yakinin dia mati. Naik ke atas panggung, dihitung 1, 2. Baru mau kata ketiga, anak buah ini bisa nyusup masuk, bisa lepasin lagi loh. Emang orang ini belum waktu dia mati. Waktu dia selesai, dia masuk ke desa jajahannya itu, disambut dengan meriah, pesta gede-gedean semua. Dia bilang sama kepala desa di situ, bos gitu kira-kira. Nggak usah gini-gini, gue udah lepas aja, senang. Oh enggak, kami senang bagi enggak, karena luar memang pilihan Tuhan luar biasa, nggak pernah nggak ada matinya lah, menang terus gitu. Si panglima perangnya cuma bilang gini, lu hebat banget ya, baik banget ya, lu minta apa aja nanti gue kasih deh gitu. Dia bilang, saya nggak minta apa-apa, saya bebas udah. Enggak, lu minta aja satu hal aja, kalau gue bisa kasih, gue kasih. Oh kalau gitu gini aja Bang Indah, bisa ceritakan nggak momen-momen ketika mau ditembak itu, tapi lolos, gimana tuh perasaannya? Marah dia, digebrak tuh meja, mukanya merah, dia bilang, kamu main-main, intimidasi saya, lu kira enak katanya gini. Dia panggil, naikin, ikat dia tembak. Waduh, anak bini semua nangis merawat. Baginda dia nggak maksud gitu, dia hanya mau tahu perasaan itu gimana rasanya. Nggak bisa, naikin tembak. Jangan 6 orang, 12 orang rebut tembaknya. Yakinin dia pasti kena, isi semua pelongnya penuh. Begitu dia naik, 1, 2, lepaskan, kayak gitu. Nggak jadi ditembak. Dia turun istilahnya mohon maaf ya. Mungkin udah kencing-kencing, udah keringetan semua. Kamu tadi tanya saya gimana rasanya? Itulah rasanya seperti itu. Saya nggak bisa ceritakan, kamu harus alami sendiri seperti itu. Sama. Pengenalan kita sama Tuhan nggak bisa diceritakan.
Ya tentunya baik ya kita masuk ke dalam persekutuan semua, tapi kita harus alami. Amin. Pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita mengalami itu semua sama Tuhan, tidak ada satupun intimidasi yang bisa membuat kita ketakutan, bahkan meninggalkan iman kita. Amin. Tuhan tanya, gimana sih lu bisa santai-santai aja? Lu nggak tahu, mau tahu? Lu bangun hubungan sama Tuhan gua, Tuhan yang luar biasa. Gimana caranya? Nah, ini aplikasinya. Kalau Anda mengenal Allah dengan benar, maka Anda tidak akan pernah takut menghadapi tantangan apapun juga. Apapun juga. Kalau kita mengenal siapa Allah kita. Pertanyaannya, apakah kita mengenal siapa Allah kita? Apakah kita batasnya kenal doang? Ini hal yang paling menyedihkan bisa terjadi. The greatest tragedy itu bukannya mati, bukannya jatuh pesawat mati, bukannya kecelakaan mati. Tidak dikenal sama Yesus ketika kita nanti selesai sana. Siapa engkau? Pergi membuat kejahatan. Firman ini dikatakan bukan untuk anak-anak Tuhan biasa loh. Ini pengejar Tuhan loh. Mungkin hamba Tuhan, mungkin pendeta-pendeta besar, mungkin. Karena kenapa saya katakan itu? Dikatakan gini, karena aku mengusir setan demi namamu, karena aku membuat mujizat demi namamu, aku berdumuan demi namamu. Mohon maaf, bukan ngecilin jemaat atau hamba Tuhan. Hamba Tuhan besar kan bisa itu mujizat, orang lumpuh ke jalan. Begitu ketemu Yesus dia bilang, pergi, gue kenal, buat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak mengenal siapa Tuhannya. Amin. Kita harus mengenal Tuhan kita. Aplikasinya gimana dalam hidup kita? Pertama, less Facebook, more face on the book. Kenapa saya pakai less Facebook? Ini bukan cuma Facebook, Instagram, email, WhatsApp, Line, apalagi itu banyak sekali lah itu. Saya ngomong gini bukannya nggak boleh, saya juga punya semua Bapak Ibu. Awal khotbah saya kasih itu kan, saya punya account, follow, saya akan accept. Itu boleh, tapi jangan itu menjadikan segalanya waktu kita. Pagi, siang, malam, istirahat, makan siang, Facebook, Instagram, terus firman Tuhan yang nggak baca. Face on the book, taruh muka kamu di dalam Bible, taruh muka kamu di dalam aplikasi, di dalam handphone itu ada. Kami di gereja punya namanya YouVersion, itu ya, pengajar semua ada satu kelompok. Keluarga kami, anak istri semua punya satu kelompok. Di situ bagus sekali. Kamu tahu saya banyak khotbah saya itu power story, inspired story, semua dapatnya dari situ. Karena ada devotionnya, ada story mengenai si A, story mengenai si B. Baca di situ firman Tuhan. Ketika pagi-pagi kita bangun, semua pasti nyarinya handphone. Ada amin? Saya juga nyari handphone karena hidup itu nggak bisa lepas dari handphone, dari internet sekarang. Kalau kita ke luar negeri yang dicari dulu ada yang paling ngantri panjang, percaya sama saya. Antrian itu mobile phone. Apalagi yang mau tinggal seminggu, 2 minggu lama itu. Antrinya pasti situ dulu. Belum apapun yang nomor 2 loh, benar. McDonald nanti dulu lah. Singkat dulu, mesti nyala nih. Nanti email gua nggak masuk, nanti ininya bener. Ada bisnis, benar sih boleh ada bisnis ini. Hari ini kita kalau main di handphone, jangan buka pagi-pagi, buka WhatsApp, buka Instagram. Itu nanti kedua. Buka dulu renungan Tuhan, baca dulu firman Tuhan. Percaya sama saya, karena saya sudah lakukan dan saya diberkati sekali melalui itu. Karena setiap pagi bangun kita pasti banyak tantangan, betul? Ada masalah betul di pekerjaan, ada komplain customer, ada macam-macam, ada yang sakit belum sembuh, ada jemaat yang minta waktu konseling, macam-macam. Tapi kalau saya baca firman Tuhan pagi itu, Tuhan dahsyat ya. Hari itu kita jalan dengan benar. Amin. Yang kedua, punya waktu ada untuk sosial media, berikan waktu. Yang kedua, lakukan amanat agung. Bulan balik memang kita ngomongin amanat agung. Kenapa amanat agung? Perintah agung dari Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan perintah dan janji. Perintah agung Tuhan Yesus itu adalah jadikan semua bangsa muridku. Diawali dengan kata pergi. Pergi, berarti kan kita harus melangkah. Kalau hari ini kita udah nyaman, boleh terima Yesus, pokoknya minggu gue rajin lah Pak. Gue paling pagi di gereja. Orang lain mah udah urusan Tuhan lah, bukan urusan gue. Itu urusan pendeta tuh, urusan Pastor Marcel, atau urusan si Pastor Daud Handoko. Saya mah bukan Mbak. Enggak begitu. Kita semua harus melakukan perintah amanat agung Tuhan Yesus.
Jadikan semua bangsa muridku, bukan jadikan semua bangsa jemaat Miracle Tang City, bukan. Tapi bukan berarti kalau usah di sini, nggak usah dibolehkan gitu. Kalau dia memang chemistry di sini. Kalau dia sudah terima Yesus, dia nggak mau di sini pun. Yang penting dia tertanam di mana dia bertumbuh. Amin. Karena gereja ini bukan gerejanya Pastor Daud Handoko, gereja ini adalah gerejanya Tuhan. Asal sisi bukan gerejanya Pastor seorang Mandewan, gerejanya Tuhan. Asal sisi orang mau keluar, mau masuk, terserah. Tapi kalau kamu tertanam di sini, kita muridkan. Kalau kamu nggak mau tertanam di sini, kamu harus dimuridkan tempat lain. Karena perintahnya jelas. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Nggak stop. Dan ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Lakukan lagi hal yang sama. Kalau di dalam dunia bisnis, itu yang namanya MLM, direct selling. 1 buat 2, 2 buat 3. Hari ini kita di sini semua, kita renungan, kita doakan. Memang nggak mudah ngajak orang ke gereja, tetapi the power of prayer, the power of doa. Hari ini, bulan ini di SSC lagi topiknya doa. Semua khotbahnya dari yang teen, remaja, umum, doa, doa. Secret place, doa. Intimasi sama Tuhan. Nanti bulan April nanti kita doa. Ada teman yang kurang, yang susah banget dijangkau segala macam, pemusik boleh maju ke depan. Doakan. Tiba-tiba dia bisa bilang,